Peraturan perundang-undangan itu sebenarnya apa sih? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki atau tingkatan dari peraturan perundang-undangan itu dimulai dari UUD 1945, kemudian TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten atau kota. Undang-undang di bidang kesehatan yang menjadi acuan saat ini yaitu UU nomor 36 tahun 2009 yaitu tentang kesehatan yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU nomor 23 tahun 1992. Lalu terkait tenaga kesehatannya sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Tenaga kesehatan itu sebenarnya apa sih? Oke, tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu itu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ternyata tenaga kesehatan itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Oke, yang dimaksud dalam tenaga kefarmasian, di dalamnya ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk apoteker, yaitu seorang sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kemudian untuk tenaga teknis kefarmasian, yaitu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Lalu apa sih sebenarnya pekerjaan dari tenaga kefarmasian? Nah teman-teman, hal ini ternyata diatur loh dalam PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Jadi pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan sediaan farmasi, kemudian pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kemudian nih, apakah sebelum bekerja sebagai tenaga kefarmasian perlu melakukan registrasi dan mengurus izin praktek? Ya, tentu saja ya teman-teman. Jadi, registrasi dan izin praktek dari tenaga kefarmasian itu diatur dalam Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Yang kemudian disempurnakan lagi nih, ada sedikit perubahan yang diatur di dalam Permenkes nomor 31 tahun 2016. Beberapa hal yang perlu di-highlight dalam Permenkes nomor 889 tahun 2011 yaitu yang pertama, STRA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker itu dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional atau disingkat dengan KFN. Sedangkan STR-TTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian yang kedua, Serkom atau Sertifikat Kompetensi Apoteker itu dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Sertifikat Kompetensi TTK atau Serkom dari TTK itu dikeluarkan oleh PAVI atau Pengurus Ahli Farmasi Indonesia setempat. Kemudian yang keempat ada SIPA atau Surat Izin Praktik Apoteker dan SIP-TTK atau Surat Izin Praktik TTK itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian perubahan apa aja sih yang diatur dalam Permenkes nomor 31 tahun 2016? Nah, ini penting juga nih supaya tidak salah dalam memiliki surat izin praktik baik untuk apoteker maupun TTK. Jadi yang pertama,
SIPA bagi apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian, misal di klinis atau di industri, jadi hanya boleh memilih satu tempat. Kemudian yang kedua, SIPA bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian yang ketiga, jika apoteker tersebut telah memiliki surat izin apotek, maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang lainnya. Nah, berbeda halnya dengan TTK. Jadi, SIP TTK itu dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. Kemudian, jika teman-teman sudah punya izin praktik dan siap untuk bekerja, ternyata ada standar pelayanan kefarmasiannya loh, dan tiap fasilitas kesehatan itu ada standarnya masing-masing. Yang pertama bagi yang bekerja di rumah sakit dapat mengikuti Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian, jika bekerja di apotek, maka dapat mengikuti Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Lalu, jika bekerja di puskesmas, maka dapat mengikuti Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sekian materi kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Farmasi Selering Partner.